Baik, Sobat RB Ternate Suara Budaya Kira Sahabat Budaya, alhamdulillah untuk edisi hari ini di lembar ke-21 di bulan Februari 2025. Para baku dapat lagi di program Bercerita Pagi Obrolan UMKM. Di hari ini di tengah kesibukan karena memang bahan yang dijual ini luar biasa ya, viral, terus banyak orang yang cari sampai harus ada war-war segala untuk belinya ya. Nah itu ada Mochita. Nah di tengah kesibukan dua ownernya sudah hadir ke studio. Saya langsung saja sapa untuk sahabat budaya, ada Ibu Nur Hayati dan Nur Abdullah ownernya, dan juga ada Muhammad Rizik Ahan ownernya yang lebih dikenal dengan Easy ya. Langsung saja kita sapa untuk sahabat budaya. Halo untuk Ibu Nur Hayati, apa kabar? Baik. Terus juga ada Kak Izi apa kabar Kak Izi? Alhamdulillah baik juga kakak. Oke, sehat selalu ya. Terima kasih atas undangannya. Ya dong, kita terima kasih nih karena pasti ikut viral juga ya. Baiklah. Masya Allah. Iya, Ici untuk Mochita sendiri nih, itu gimana sih awalnya kok sampai harus kan untuk mochi sendiri itu kan berasal dari Jepang ya, bukan dari daerah kita. Awalnya kenapa harus kepikiran sampai buat mochi? Walaupun kan mochi bukan berasal dari daerah kita kan? Iya betul sekali. Jadi ini awal mula Ici sama Mama bisa sampai memilih berkecimpung di dunia permochian itu kak. Itu karena dari rasa Ici ingin ngemil malam itu ya, pada suatu malam. Jadi malam itu Ici pengen sekali makan mochi, kayak pengen makan mochi. Mama yang lagi tiduran di ruang tengah itu kan. Terus Ici bilang, Mama beli mochi di mana ya, di Ternate ini ada yang jual deh ya. Terus Ici searching tuh di sosmed, ternyata ada, cuma di sistemnya PO. Nah waktu itu juga yang jualannya juga baru 1 atau 2 lah gitu yang jualan mochi, tapi sistemnya PO dan belum terlalu tersebar lah di Ternate gitu kan. Nah terus Ici kayak mau pesan tapi pengennya makan malam ini, bukan 2-3 hari lagi, sedangkan harus nunggu lagi kan. Jadi Ici bilang, Mama bagaimana nih, Ici mau makan sekarang. Terus Mama bilang, apa sih? Bilang mochi. Terus bilang, mau makan mochi? Oh gampang itu, bikin saja. Terus Ici bilang, emangnya Mama tahu gitu kan. Kebetulan Mama ini kan dia bisa bikin semuanya, apapun itu, apalagi terutama makanan yang viral pasti Mama kayak cuma lihat di video, oh ini dia pakai ini, dia pakai ini, jadi kayak Mama Lauren bisa tebak semua bahan-bahannya sampai jadinya gimana. Terus dia bilang yakin bisa bikin. Terus Mama bilang, ini kan kalau di Ternate ini kan kueku atau onde-onde juga bisa, ini kan kenyal-kenyal kan sih. Terus dia bilang iya Ma betul, bilang ayo bikin. Terus dia sama Mama bilang, ya udah kalau gitu ke pasar sekarang kita belanja bahan-bahan. Ini buatnya cuman buat ngemil malam itu aja, bukan buat yang banyak-banyak. Terus Ici sama Mama pergilah ke pasar, buatlah mochinya, sampai di rumah bikin. Dan jadi pas dicoba, wah kok enak gitu, kok cocok sama seleranya Ici, di mulut tuh kayak gak ada kurangnya gitu, kayak pas aja gitu kan. Terus Ici kayak, boleh juga ini Mama ini baru 1 kali buat langsung sesuai gitu kan. Terus kayak, enak Ma, enak. Terus Ici iseng-iseng tuh foto kasih naik di story, kayak lagi ngemil aja fotonya gitu kan. Terus ada yang tanya dong kayak, Kak Izi ini dijual beli di mana Kak? Begitu. Terus Izi kayak mikir paling 1-2 orang saja kan yang komen-komen kayak begini, ya udah dibalas-balas lah. Ternyata makin banyak yang tanya dong, kakak itu pesan di mana? Terus Izi bilang ini lagi bikin sama Mama di rumah buat ngemil aja, iseng-iseng. Terus banyak yang bilang kayak, boleh kita pesan Kak? Mau dong Kak ikutan PO, kapan Kak boleh di keep? Pokoknya banyak sekali DM yang masuk. Dari situ langsung Ici sama Mama kayak, duh gimana nih Ma, banyak requestan, bikin aja kali ya, buat yang ini aja nih, buat yang chat-chatan aja nih, yang keep, biar mereka kayak bisa ngemil aja gitu. Ya udah kita buat, akhirnya buat banyakan, difoto lagi, dikasih story. Ternyata feedbacknya lumayan bagus, yang pada pesan-pesan tadi diantar satu-satu itu kan di rumah. Waktu itu masih sistemnya PO dan delivery, jadi aja antar. Terus feedbacknya bagus, katanya enak, pas rasanya, bla 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 bla. Dan Ici sama Mama jadi kayak, waduh, antara takut sama senang. Iya kan. Yang pertama senang karena alhamdulillah feedbacknya positif. Yang kedua takut kayak gimana dong kalau nanti orderannya makin meluap karena tenaganya cuma 2 nih, udah bisa jurus bayangan Naruto nih, udah bisa nih kan. Jadi kayak ya udah kita lihat aja nanti gimana kedepannya gitu. Ternyata
makin banyak dong Kak, dan itu baru di Instagramnya saja, belum Ici kasih naik di TikTok karena Ici takut kalau kasih naik di TikTok warga TikTok bakalan lebih banyak lagi karena di video Ici paling sering FYP di TikTok. Betul. Jadi aduh tenaga cuma 2 ini kayaknya nggak bisa di TikTok, jadi kita habiskan dulu di Instagram dan tak terasa satu hari bisa 1 HVS full Kak. 1 HVS full itu dalam 1 hari belum juga selesai bikin, besoknya sudah ada lagi, dan akhirnya itu berlangsung sampai 1 bulan. Kita kewalahan, gak sampai encok pinggangnya, tapi mereka malah marah-marah kalau kita nggak bikin. Jadi kayak, Kak pokoknya aku harus dapat Kak, pokoknya punya aku keep 8, keep 10, ada yang 50 begitu Kak. Jadi dia sama mama kayak, ini antara mau bersyukur atau gimana, bingung, tapi kita bikin aja terus sampai akhirnya berlangsung sampai hari ini gitu. Jadi daripada kayak, karena kita lihat feedbacknya bagus, positif, dan makin banyak, makin hari makin banyak, bukan kayak ala paling 1-2 minggu aja kan, enggak, tapi alhamdulillah makin banyak. Jadi Ici sama mama kayak mikir, yaudah kita seriusin aja gitu kan, daripada yang lain tanya-tanya tapi enggak kebagian, kita bikin aja, dan alhamdulillah keterusan sampai sekarang Kak. Jadi dikurangi loh gitu ya. Itu biar saja mama bikin ala-ala mama gitu. Ala ternate lah mochinya ya. Iya. Jangan mama nanti orang kurang suka. Jadi orang jualan itu kan masih harus kita sesuaikan dengan lidah di sini lah. Betul. Iya, jadi sudah bikin ala-ala mama sudah. Ala ternate dan ternyata cocok di mulut orang Ternate, mochinya akhirnya banyak yang suka ya. Baiklah, sahabat budaya mau bergabung Mbak Cerita di Torong silakan ya, karena saya akan aktifkan juga untuk sahabat budaya mau bergabung, boleh lewat telepon di 31265118 atau juga bisa di 082195266695. Silakan juga kirimkan WhatsApp-nya di 085398533951 ya. Saya sedang kehadiran narasumber ya. Ini teman bercerita Torong di obrolan UMKM untuk edisi hari ini itu Mochita. Nah, ada Ibu Nurhayati dan Abdullah, beliau ownernya, lalu juga ada Muhammad Rizik Ahan atau Izzy ya, ownernya juga nih untuk Mochita. Baik, nah untuk Mochita sendiri namanya, kenapa Mochita? Biar Ibu atau ada arti khusus tidak? Oh iya, jadi itu ada sebutan, ada apa sih namanya, perdebatan sengit waktu itu Kak, yang terjadi di dapur. Ini karena sudah brand ya. Ini karena brand ini kan menentukan juga kan, karena semakin easy listening begitu orang juga gampang ingat. Jadi kita nggak boleh yang kayak terlalu biasa aja, nggak boleh yang terlalu susah juga. Terus Ija sama mama pikir, ini mochi mau dikasih nama apa, kan takutnya besok-besok banyak mochi bermunculan, nanti nggak ada perbedaannya, terus nggak ada ya pengingatnya gitu kan. Terus Iji mikir, mochizi kayaknya kurang cocok karena ada mama gitu kan. Karena ada mama, jadi gimana, mochizita, kayaknya kepanjangan gitu kan. Kalau mau buat nama IG, mau tulis di mana-mana, kayaknya hurufnya banyak gitu kan, panjang sekali. Terus tanya ke mama, ini mochinya mau namanya siapa? Terus mama langsung spontan bilang, Mochita aja, Mochi by Cita. Terus dia kayak, wow, amazing. Oh iya. Ini yang sangat brilian, langsung kayak udah fix, gak ada perdebatan lagi di antara kita malam ini. Pokoknya langsung mendeklarasikan namanya Mochita, Mochi by Cita. Nggak apa-apa, nggak ada izin, nggak apa-apa mah. Yang penting izin nanti di bagian untuk kasih FYP, kasih promosi, kasih konten. Kalau mama kan memang utamanya karena yang bagian dapurnya, yang bikin mochinya gitu kan. Jadi istilahnya ya nomor 1 mama dulu toh. Nanti izin yang kedua, nggak apa-apa. Jadi Mochita, Mochi by Cita. Ya gampang juga diingat kan, Mochi, tinggal tambah huruf tak aja. 2 huruf TA aja, udah susah juga kan? Gampang diingat ya. Gampang diingat. Akhirnya udah fix langsung Mochita sampai tadi hari ini. Aduh, luar biasa. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri sulit tidak ditemukan di Ternate, kan ada juga untuk yang varian-varian rasanya ya. Itu gimana Ibu atau Izzy bisa cerita juga nih untuk bahan-bahannya? Apa sih Ma yang paling sulit? Tebak? Coklat sama strawberry. Allahu Akbar, strawberry di Ternate itu kayak kan menentukan ya. Strawberry ini kan varian yang paling sering diserbu anak-anak atau remaja karena mungkin lihat buah strawberry yang segar gitu kan. Cuman ya apalah daya di Ternate ini strawberry sangat susah. Di sini tempat Izzy sama mama beli itu palingan di depan di Hypermart. Itu aja sih taunya. Yang di tempat lain nggak ada ya. Tempat Sulit lain memang ada. ada, cuma yang asam-asam kecil-kecil itu Iya, ya. kualitasnya sih lebih ke kualitasnya kurang atau apa gitu kan. Dan memang
Iji sama mama beli di hypermart itu pun istilahnya kayak rebut-rebutan karena sudah banyak pengusaha di Ternate. Jadi cepat-cepat dia dapat itu stroberinya karena stoknya kan cuma satu rak gitu kan, satu etalase di hypermart. Jadi kita harus cepat-cepat. Jadi kalau stok hari ini belum habis di rumah, tetap udah harus beli yang baru di sana di hypermart. Takut keburu diambil orang. Berarti yang paling banyak disukai varian rasa stroberi di Stroberi dan coklat. Dan kebanyakan kalangan sasaran jualnya siapa sih? Kalangan muda atau yang paling banyak pesen anak-anak usia berapa? Kalau untuk kalangan sih kita dari awalnya nggak terlalu target, kita lebih ke bebas saja siapa yang mau silakan. Tapi dari seiring waktu berjalan itu pembelinya kita bisa pantau kebanyakan dari remaja ke anak-anak. Kalau orang dewasa kebanyakan titipan nih dari anak-anak kayak mamanya, adanya si mama ini pada mama yang anaknya mau gitu ya. Ibu-ibu yang datang ini nih membawa amanah dari anak-anaknya ini kayak mama nanti besok beli mochi ya di Mochita, nggak boleh di sini Mochita gitu terus kayak bilang ya nggak apa-apa ibu sih sama aja sih sebenarnya rasa mochi di Ternate juga yang lain juga enak-enak juga tuh ya, tapi anak saya maunya ini. Kalau sekarang kan begitu ya Bu ya. Iya. Harus tahu rasa seperti ini. Sudah kayak food vlogger anak-anak sekarang. Aduh, luar biasa ya sama budaya. Kita masih akan kembali lagi untuk bercerita dengan narasumber kita di pagi hari ini ya, obrolan KM bersama dengan Mochita. Pastikan sahabat budaya tidak terima kasih tetap di Pro 4R di Ternate. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstick merah itu. Ngomongin Mochita ya, ini adalah mochinya Ciita. Dan alhamdulillah ya keduanya bisa hadir ke studio. Ada ownernya, ada Ibu Nurhayati dan Abdullah, dan juga ada Muhammad Rizik Ahan atau juga biasa dipanggil atau terkenalnya sih ya, orang lebih kenal dengan Izzy ya. Oke, baiklah, tadi sudah cerita bagaimana awal usahanya ya. Nah, kan ini yang paling penting di saat ini ya, itu kan strategi dari marketing digital marketingnya begitu ya. Luar biasa karena kalau misalnya orang lihat ini kan Izzy pakai video-video juga kan, viewersnya banyak juga ya. Nah, dalam usaha itu yang menentu atau seperti apa? Mungkin Izzy bisa cerita juga, silakan. Kalau menurut Izzy ini dia penentu yang untuk presentasinya dia di 60-70% lah konten. Iya, karena kita hidup di era perkontenan. Siapa yang tidak bikin konten dia tidak akan dikenal begitu misalnya. Kayak walaupun makanannya enak, tapi kalau dia udah disebar ke sosmed kurang. Betul nggak? Betul sekali toh. Siapapun yang jualan walaupun ada di ujung Gunung Gamalama atas, tapi kalau dia kasih sosmed dia makanan enak, orang pasti serbu istilahnya begitu kan. Kayak orang lebih cepat tahu lewat sosmed. Jadi konten itu dia penentu. Makanya setiap kegiatan jualan atau ada ide-ide terbaru, pokoknya sesuatu hal itu harus dikontenkan kalau menurut Izzy. Dan alhamdulillah Izzy sudah ada basic konten karena memang sudah main sosmed, main IG sama bikin konten itu dari SMP. SMP sudah bikin vlog-vlog kecil, waktu itu orang-orang belum banyak, konten kreator tuh belum banyak. Dan alhamdulillah Izzy bersyukur karena dari SMP waktu itu udah mau pusing kan, orang kadang suka takut kayak mau buat video kayak takut dibilang sok-sok ngatis lah, sok-sok ini lah, apa sih buat kayak begitu. Kalau orang sih mah kepala gaya sekali itu bikin diri model yang seleb-seleb begitu. Tapi Izzy nggak mau dengar orang-orang kayak begitu, nggak mau di kayak kasih masuk hati dan pikiran. Jadi enjoy aja, kayak dibikin sebatas untuk mengabadikan momen waktu SMP. Akhirnya keterusan nggak taunya muncul endorse, mulai ada brand yang ajak kerjasama. Dari situ semakin meningkat juga skill buat ngeditnya gitu kan. Akhirnya terbawa sampai sekarang dan bersyukur dari kejadian waktu dulu itu akhirnya bermanfaat di hari ini gitu kan. Jadi setiap ada hikmahnya. Jadi kalau orang bilang buat apa sih bikin konten, ternyata ini manfaatnya. Jadi waktu kita bikin mochi yang alhamdulillah dari segi rasanya sudah pas, sekarang tinggal bagaimana kita mengiklankan daripada kita harus bayar artis, bayar selebgram, endorse.
mending dari diri sendiri endorse kan. Dan alhamdulillah juga sudah biasa endorse, jadi mau bikin video endorse itu sudah tahu bagaimana sistematisnya, apa yang harus dan apa yang tidak. Iya, teknisnya bagaimana kayak begitu. Jadi alhamdulillah kayak semuanya jadi lebih mudah karena apa-apanya bisa dibuat sendiri, tidak perlu bantuan orang, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk bayar iklan gitu kan. Jadi alhamdulillah setiap video yang Ji posting itu alhamdulillah selalu naik, selalu FYP betul. Sampai 20.000, 30.000, bahkan paling tinggi bisa sampai 50-60.000, ada yang 100.000 viewers. Viewersnya luar biasa nih, sahabat budaya itu jadi catatan penting juga ya. Iya. Jadi kalau kata Idisi ya sekitar 60-70% gitu itu adalah untuk lewat digital marketing tadi ya. Iya. Baiklah. Nah, pernah punya pengalaman lucu atau pengalaman yang akhirnya membuat Izzy semakin oh ya kita harus tetap berada di sini gitu ya untuk promosi kita ini. Silakan. Kalau pengalaman banyak dan alhamdulillah pengalamannya lebih banyak yang bagus-bagus. Luar biasa. Masya Allah pengalaman positif, feedbacknya positif. Ada sih mah yang pengalaman paling lucu, mama ingat waktu jualan di depan Dova Center. Jadi kan setiap hari Minggu itu kita ikutan Car Free Day jam 7 pagi. Nah, nanti bisa diceritain juga ya. Iya. Kapan-kapan adanya. Jadi untuk jadwalnya sendiri itu setiap hari Minggu udah pasti di depan Dova Center jam 7 pagi. Itu orang-orang sudah antri dari setengah 7 Kak. Jadi waktu jam 7 tank udah langsung serbu. 50 menit kemudian pasti udah sold out, alhamdulillah. Jadi orang yang datang jam 8 suka ada kebagian. Karena masih pagi banget ya Masih jam 8 pagi, ya. iya. Jadi Ji sama mama standby-nya di lokasi aja udah dari jam setengah 6 keluar dari rumah. Jam 6 sampai lokasi, prepare tata-tata, itu orang-orang sudah liatin begini kayak sabar Pak ya, sabar Ibu ya, masih ngatur-ngatur meja ini gitu kan. Terus iya enggak apa-apa. Mereka juga sabar mengantri, enggak pernah ngamuk alhamdulillah. Jadi senang gitu kayak customernya baik-baik semua, pengajian berkah. Enggak ada yang komplain, enggak ada, alhamdulillah. Masya Allah kayak bersyukur enggak ada kayak suka datang ngamuk-ngamuk kayak enggak sabar ngantri gitu kan, sudah tahu banyak. Banyak kan yang begitu ya. Terus alhamdulillah kooperatif semua. Nah, di situ ada kejadian lucu karena dia cepat habis. Ada satu hari Minggu itu datanglah seorang ibu-ibu, dia datang dari jauh lari-lari ke sini. Ngos-ngosan terus dia kayak, ini jual mochi. Iya ibu betul. Kenapa ibu? Kenapa? Jadi kan langsung kaget kan kayak apa yang terjadi ya Allah. Terus ibu bilang, mati banyak kita karena kasus pagi ini, kita kasus sudah ini kasus. Dia pakai bahasa Ternate. Terus dia juga bilang, ih kasus apa ibu ya Allah, ini juga ikut gemetar gitu kan kayak, ih mama ini kenapa ibu ini, terus mama kayak kesini ke depan meja mama bilang, ibu kenapa ibu lah, pokoknya kasus hari ini kasus pagi ini kasus. Jadi Ci sama mama langsung kayak ya Allah apa yang salah sama mochinya gitu, apa kurang enak atau ada bagaimana gitu kan, komplain pasti. Ternyata bilang ibu coba ibu pelan-pelan dulu, ibu tarik nafas, buang nafas, ibu cerita. Jadi begini, saya punya cucu, titip saya bilang, nenek besok pagi datang fruk beli mochi di depan Dova Center. Saya nih tahu mochi nih kayak gimana, foda doho deh mochi nih, hangkua nih, gitu kan. Nenek itu bilang, barang apa ini nih, kue apa ini? Saya nih tahu kok saya jalan, saya beli kue sabarang sudah. Nenek itu cerita, nenek bilang saya beli kue sabarang. Pas habis beli saya lihat di samping, ternyata tulisan Mojita. Oh ini yang kita ke cucu suruh titip beli ini Mojita ini namanya mochi lah. Saya ibu kok mana DP mochi mana? Kita mau beli sekarang. Ibu habis ibu terlihat ke Tupperware susun sampai di langit. Baru jam berapa ini? Jam 8 terus habis. Iya ibu, alhamdulillah sudah habis ibu. Jadi kalau ibu mau hari Minggu depan lagi lah. Hati banyak kita sampai rumah kita cucu ini dia akan dia mamamu kita dan dia termakan sampai 1 hari. Jadi dia sama mama langsung pertama tunggu legah dulu. Alhamdulillah. Karena problemnya bukan yang bagaimana. Alhamdulillah ternyata DP nenek yang salah beli kue. Itu pengalaman yang sebenarnya jadi motivasi ya Bu ya. Betul. Iya. Akhirnya memang terampai produk ini dicari-cari gitu sampai ya. segitunya, sampai si anak itu
nitip pesan, nenek boleh salah, boleh terlambat, nanti habis, pokoknya harus dapat kayak gitu. Jadi nenek juga ikutan war. Jadi bukan yang war tuh anak-anak muda sama anak kecil, tapi nenek-nenek juga. Juga war, iya, karena yang paling Iya. betul anak kecil ya Bu ya. Iya, anak-anak Mochi, kecil. karena kan memang manis kan Mochi itu sendiri ya. Nah, dari pengalaman itu kan akhirnya membuat Iji dan Ibu juga semakin semangat. Nah, apakah memang setiap hari Minggu aja dijualnya di Car Free Day atau memang ready tiap hari untuk mochinya sendiri? Alhamdulillah, kalau istilahnya anak-anak sekarang ini anak-anak Gen Z, Gen Z itu kan Gen Z, biasanya jualan sesuai mood gitu kan. Kayak hari ini mood, besoknya nggak mood, belum bisa Iya. jualan, belum bikin jualan walaupun banyak yang order gitu kan. Tapi awal-awal saja itu, waktu awal Iji sempat kayak begitu, tapi semakin kesini karena lihat antusias masyarakat Ternate dan Mochita Friends semakin banyak, akhirnya kayak oh ini harus serius, ini nggak bisa main-main, nggak bisa ikutan mood harus bikin gitu kan. Jadi kayak ya udah mah berarti kita tekuni ini betul-betul, ini harus dijadikan bisnis walaupun sampingan tapi lebih diseriuskan lagi gitu kan. Jadi alhamdulillah Iji sama Mama bisa ready mochi tiap hari, tapi 2 harinya libur, Senin sama Sabtu. Nah, kenapa hari Senin? Karena orang-orang kan biasanya takut tuh, apalagi pegawai paling takut hari Senin karena pasti banyak kerjaan. Hari Minggu, kalau hari Minggu besoknya Senin itu kayak pikirannya sudah ke kantor ya, ke kerjaan gitu. Kayak hari Minggu sore itu kayak udah bukan liburan lagi, tapi kayak aduh besok ini banyak laporan banyak kayak gitu kan. Jadi Iji pilih hari Senin libur biar Iji merasakan kalau hari Senin itu indah gitu kan. Terus kalau hari Sabtu itu libur karena Iji sama Mama sudah start buat persiapan stok hari Minggu paginya. Jadi harus dibikin dari sore malam sampai tengah malam, itu tidur beberapa jam saja langsung lanjut bangun jualan hari Minggu. Terus hari Selasa sampai Jumatnya kita jualannya di Daulasi biasanya. Nah, Saya jadi pernah lihat ya di mobil itu kan. iya, kita sama mobil. Awalnya itu kita jualan di depan rumah nenek di Salero Pante. Cuman banyak nih cerita-cerita lucu juga, kayak ada yang bilang kakak saya dari Sasa, saya datang ke sini jauh-jauh terlambat. Ada yang juga bilang kakak saya sampai nginap di saya ke saudara rumah di Kasturian. saya tinggal di Jambula, saya nginap di Kasturian pagi-pagi, akhirnya saya dapat begitu lah. Terus kayak itu sama bilang bagaimana kalau idenya muncul nih, bagaimana kalau kita bikin Mochita jalan-jalan. Jadi dari 1 minggu itu ada 1 hari kita jalan ke kampung-kampung biar kampung-kampung yang lain juga dekat. Misalnya kita minggu ini kita ke area selatan, waktu itu kita pernah ke Jambula, jadi akhirnya orang di Gambesi atau Jambula itu lah pokoknya. Ya, jadi orang-orang di sekitar situ juga dekat gitu kan, dah harus sampai ke Salero terus begitu. Jadi kita jalan-jalan, nah sampailah kita ke Daulasi. Ternyata feedback di Daulasi lumayan rame, dan seramai itu setiap hari Kak, setiap hari. Jadi kita datangnya jam 4, setengah 5, jam 5 habis, alhamdulillah sudah selesai. Itu pun kalau cuacanya bagus ya, kalau hujan ya mungkin agak lama sedikit karena orang-orang juga nggak bisa keluar hujan kan. Iya. Tapi alhamdulillah feedbacknya bagus dan banyak DM juga bilang kakak besok balik lagi ya. Jadi kita sudah mendeklarasikan tempat Daulasi itu tempat jualan. Iya, jadi sudah tidak jadi lah di rumah nenek, jadi kita di Daulasi. Nanti beberapa waktu sesekali kita ke bagian selatan juga kayak gitu. Pokoknya kita jalan-jalan deh, jadi kerja sambil jalan-jalan gitu. Baik, saya mau bacakan WhatsApp ya untuk sahabat muda yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Nah, ini ada yang WA juga ya. Baik, tapi untuk yang mau gabung lewat telepon silakan ya di 31265128 atau juga boleh di 082195266695. WhatsApp kami di 085398533951. Nah, ini Kak Izzy spill harga dong, karena memang setahun sudah, tapi kalau misalnya di hari itu apakah perbedaan sama ambil di rumah sendiri? Nah, mungkin bisa di spill harganya nih. Masya Allah. Beda nggak di rumah sama ketika jalan-jalan itu? Pokoknya Iji sistemnya harus adil, sama rata, dia tidak ada dibedakan. Mau di rumah, mau dimanapun itu di luar angkasa, sekalipun kalau Iji antar sama aja harga mochinya. Dia startnya dari 5.000 mochi varian per topping. Terus kita juga ada jenis mochinya namanya mochi bites, itu dia pakai cocolan. Jadi kalau udah mau yang pakai isi, mau yang beda sedikit, dia pakai cocoli, coklat lumer, sama ada crunchy oreonya. Itu 20.000 per pack, isinya 10 mochi. Terus ada lagi mochi Daifuku yang jumbo ya, 15.000, itu ukurannya jumbo.
isinya full coklat sama buah stroberi utuh. Oke. Terus ada mochi daifuku yang mini, harganya 10.000. Full juga coklat sama buah stroberi, kadang coklat sama mangga, kadang coklat sama apa lagi ya? Anggur. Pokoknya buah-buah kita selang-seling lah gitu. Terus apa sih tadi ulo nama Harganya sama oh ya, beda ya sama rumah. Alhamdulillah walaupun ambil di rumah ataupun di jantan harganya tetap sama. Dan kadang nih Kak, Ici tuh orangnya kayak suka nggak tegaan gitu kan. Sumpah itu kayak orang sih namanya apa? People pleaser, istilahnya people pleaser, nggak enak. Nggak enakan gitu ya. Nggak enakan. Kak pernah ada yang minta antar sampai kayak di Kalumata Pak, Ici free ongkir. Pokoknya banyak sekali customer yang Ici free ongkir sampai teman-teman katanya bilang, ih kok baik banget, itu kan capek, itu kan jauh, itu kan habisin bensin, begini begitu. Terus Ici bilang, ya nggak apa-apa demi customer, yang penting customer hatinya senang. Kalau kita kasih free ongkir begini mungkin mereka juga senang, bisa repeat order gitu kan. Selain rasanya juga enak, kita pelayanannya juga harus diutamakan gitu. Jadi yang menentukan juga selain konten, rasanya enak, pelayanannya juga. Jadi mau diambil di rumah, kadang Kak, walaupun hujan badai, mereka mau datang ambil, dia bilang diam aja di rumah, nanti aja datang. Aja datang pakai mantel Kak, boleh Kakak tanya itu di customer, aja datang pakai mantel. Muka ini susah mah kayak apa? Susah basah, orang sini bilang susah tacola dalam air. Nah itu muka sudah jadi apa sudah. Jadi jiwa perjuangan ini kayak dari mama nih ya. Iya. Kerja kelasnya kayaknya nyontek dari mama nih, turunan nih kayaknya ya. Kayaknya ya Allah. Jadi istilahnya di sini tidak ada perbedaan, sedikit pun tidak ada. Kadang malah Ici kasih bonus Kak, walaupun sudah antar, walaupun kena hujan, kadang Ici malah kasih bonus. Apalagi kalau misalnya ada keterlambatan waktu, misalnya janjinya nanti Ici antar jam 8 ya, tapi karena keadaan mungkin baru selesainya setengah 9, pasti Ici kasih bonus. Kadang Ici kasih bonus, kadang sebagai permintaan maaf gitu kan, kayak maaf ya Kak telat setengah jam gini, menunggu lama ya Kak, gini gitu. Waduh, seperti itu tuh kayaknya strategi marketing juga pelayanan tadi ya. Pelayanan. Tapi Ici belajar semua itu sendiri, baca buku atau lewat apa sih sampai akhirnya begitu sangat apa ya? Jadi banyak yang antusias juga dengan mochi ini ya. Iya, jadi Ici juga bilang, Mama pokoknya kita kalau sambil melayani kita harus senyum itu kan SOP-nya harus senyum. Walaupun kita diteriak-teriak, karena Ici juga pengalaman juga pernah kerja di ini perbankan juga, perbankan. Jadi kan di situ pelayanannya juga kan, Ici di frontliner pelayanannya juga. Nah, ditarik ke belakang juga jauh dari itu. Waktu Ici masih sekolah, kuliah, Ici suka ikutan lomba, pageant, pemilihan gitu. Dan situ kita juga dibekali kan, setiap karantina dibekali kayak pembekalan kayak attitude, kayak cara duduk, cara bicara, semuanya diajarin cara bernapas, cara berkedip, pokoknya semuanya diajarin dari body language, tutur kata, public speaking, semuanya diajarkan. Dan alhamdulillah itu semuanya Ici implementasikan ke usaha Ici ini supaya semua dari semua segi bagus gitu. Nah, sahabat budaya, kalau masih bercerita di program Obrolan UMKM. Nah, ini kan semua puasa nih. Mungkin kalau misalnya untuk Ici sendiri ada ide atau mungkin juga nanti dijual di mana atau mau ada tambahan selain mochi begitu, karena kan memang orang banyak sekali nih yang suka dengan Ici kue-kue ya, hasil karya nih. Mungkin silakan Ici. Oh iya betul sekali Kak, ini kan satu minggu lagi ya, satu minggu lagi bulan puasa. Nah Ici sama Mama ini rencana kita mau tetap jualan di bulan puasa, itu mungkin ada jam berapa opennya? Sekitar jam 2 sampai habis lah gitu. Jadi siapa cepat dia dapat nih. Nah terus untuk menu-menu terbarunya sih banyak sekali. Kakak sampai bingung kayak lihat daftar, Mama tulis di kertas satu mungkin ada 16 nomor. Dia bilang 20 ya Allah, bilang Mama ini kita mau pakai tenaga apa ini untuk bikin 20 jenis jualan ini, ya Allah. Jelas Mama ini lebih panjang dari undang-undang dasar. Dia bilang Mama tuh mampu, Mama bisa nanti bikinnya kayak nggak usah sampai sebanyak-banyaknya, jadi kayak macam kayak risol, ini aja Tupperware gitu-gitu. Jadi orang bisa datang ke Mochita bukan cuma mochi, jadi pas bulan puasa nanti ada takjil yang lain juga. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau bulan puasa kan
orang cari takjil itu sudah toh, walaupun Biasanya kue-kue tradisional yang dia cari. kue-kue tradisional lah, lampa, risoles, kayak gitu mesti ada kan, walaupun memang ada yang viral tapi tidak bisa dilupakan itu makanan khas bulan puasanya, jadi ton tetap ada. Jadi untuk teman-teman Mojita Friend, warga Ternate, Mojita nanti tetap ada menu-menu takjil yang insya Allah semoga semua bisa untuk merealisasikan semua menu-menu itu. Walaupun tenaganya cuma berdua, tapi demi Mojita Friend dan warga Ternate insya Allah bisa, dan sudah pasti kita wajib harganya terjangkau dan yang pasti harus enak insya Allah. Karena kalau bilang enak kan selera masing-masing ya, tapi insya Allah bisa dinikmati banyak orang insya Allah, amin. Oke. Kakak tanya juga dong, bilang Lokasinya. oh iya untuk lokasi sampai sekarang Ici sama Mama masih cari-cari tempat. Nanti insya Allah kalau sudah ketemu Ici bakalan share di sosmed, di Instagram, TikTok dan lain-lain. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Nah, salah satu selain Mojita atau juga bahan-bahan khas lainnya ya yang dijual sama Izzy, salah satu content creator juga ya yang kayaknya ini banyak yang nunggu-nunggu, yang jadi Apa tuh, Kak? Aduh. istri-istri berpikir oh ini dia nih Izzy nih Ya gitu ya. Allah. Itu Saya luar biasa. perasaannya sudah enak ini Kak. Tahu kayaknya kalau untuk followersnya pasti pada tahu ya kambing banana itu bagaimana tuh Ya dia Allah, bunyi. suara kami banana. Itu selalu jadi bridging kan. Iya, soalnya bridging salah satunya di Izzy Vlog itu Kak. Itu benar-benar kayak bikin terngiang-ngiang sih. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba spontan saja waktu Izzy bikin vlog, Izzy edit, terus pakai intronya itu. Ternyata banyak yang terngiang-ngiang dan suka, sampai di replay story kayak lagi nonton vlognya Izzy, terus tiruin suaranya Izzy itu. Itu bikin sendiri kan? Iya bikin sendiri dan Bisa nggak tahu ditanya. dapat ilham gitu turun gitu kayak langsung tercetus itu. Kakak mau suruh dicoba ini di Iya, sini. dong, contohnya Nggak dong apa-apa ya, ini. supaya lebih Ya Allah. easy, ini real easy nih ya. Jadi itu untuk vlognya Aji suka bilang kayak gini. Tapi sebenarnya kakak belum pernah dengar tuh. Kalau menurut Aji kakak jangan dengar, nanti kakak terngiang-ngiang dan kakak pasti So pernah dengar, tapi sudah. dia pengen real nyatanya. Oh, pengen yang real, Pengen ya. editan, pengen dengar Oh, iya. suara langsung. Ya Allah, sangat menegangkan guys. Jadi opening vlognya gini. Hey, ada Izzy Vlog. Kayak begitu kan. Memang tuh yang bikin terngiang-ngiang dan Iya, bikin iya. jadi oh iya bener dia vlognya easy nih. Wah, Iya. ternyata kita beruntung ya bisa lihat langsung nih. Insya Allah sangat-sangat di luar nurul ya. Terus tahu juga kenapa harus kambing barana dari semua hewan yang ada di dunia ini, kenapa harus kambing, dan soalnya kayak lagi mau beranak. Luar biasa. Jadi orang-orang juga setiap, apalagi di kampung di Salero, setiap Izzy keluar masuk gang pasti kayak anak-anak kecil yang lagi main, pasti mereka kayak langsung spontan, ada Izzy Vlog, kayak gitu semua. Karena soal ya. Setiap saat lewat pasti begitu. Kalau mereka lagi di dalam rumah dengar suara motor saya langsung ke depan langsung teriak kayak begitu Kak. Waduh, itu jadi ciri khasnya ya. Nggak tahu kenapa. Tapi itu yang bikin mungkin Izzy juga semakin dikenal dan juga semakin Ya, tapi dikenal sebagai seorang kambing Tapi barana. berat. Ya pernah kan Izzy sudah tahan-tahan loh Kak. Harus dong, Anda harus membuktikan bahwa oh ini ternyata asli ya, Akhirnya bukan keluar di juga edit. yang kalian tunggu-tunggu ya. Ya Allah.